Jawaban Persib atas AFC. Perang antara Borneo dan Persib. Madura United bubar. Dan berita tentang PSSI dan Menpora. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Menanggapi isu yang beredar jika Persib kemungkinan tak bisa menjadi wakil Indonesia di AFC menggantikan PSM Makassar, pihak Persib melalui Direktur Keuangannya Teddy Cahyono memberikan keterangan. Menurut Teddy, siapapun yang nantinya terpilih, pihak Persib pasti akan mendukung demi nama Indonesia. Namun Teddy pun tak membantah jika dirinya ingin tim Persiblah yang menjadi wakil Indonesia di AFC. Pasalnya semua aspek dan persyaratan telah terpenuhi. Seperti diketahui, PSSI akan mengadakan rapat Exco pada Rabu 16 Desember 2020 untuk membahas dan menentukan siapa yang berhak mewakili Indonesia di AFC 2021. Harapan kami ya kamilah yang terpilih di AFC nanti, karena semua aspek saya rasa sudah terpenuhi dan itu akan sangat memotivasi kami untuk lakukan yang terbaik di AFC. Tapi jika pun bukan kami yang terpilih, kami pun akan tetap support. Karena tim manapun yang dipilih, tim itu akan mewakili nama Indonesia, ujar Teddy Cahyono. Borneo FC beberapa kali menebar cywar dengan Persib. Kini kembali terjadi di Twitter. Mereka menyindir Persib yang sempat menunda pertandingan beberapa tahun lalu. Memang seringkali akun Twitter Borneo FC ini terlibat unsur menyenggol unggahan Persib. Kali ini terjadi saat akun resmi Persib Maung Bandung mengenang kemenangan 1-0 atas Borneo yang terjadi di Stadion Sijalak Harupat pada 2016 lalu. Dalam unggahan tersebut terdapat hashtag dan caption gol Sergio Van Dijk berhasil kalahkan Pusamania Borneo FC di Stadion Sijalak Harupat 4 tahun lalu dengan tulisan Asa OTD Desember teh ieu ieu wae nya. Ternyata unggahan itu turut membuat kubu Borneo merespon. Tak hanya itu, setelah beberapa kali pertandingan tertunda, Borneo memberikan tweetan pada Persib dengan mencoret 3 Oktober dan 4 September. Di status tulisan mengundur FC. Tak hanya di situ, akun Borneo FC pun kembali menyindir Persib soal unggahannya. Mereka mengunggah foto ketika para pemain Borneo FC dievakuasi menggunakan barakuda. Dalam cuitannya terdapat tulisan menang FC, dilempar FC, dievakuasi FC, barakuda FC dengan hashtag menang bersama iya di kandang lawan. Jelas kedua unggahan Borneo ini mendapat kecaman dari fans Persib dan beberapa klub lain. Bahkan jika dilanjutkan, hal ini bisa menjadi besar dan bencana bagi kedua belah pihak. Mantan pemain belakang Persib asal Montenegro, Bojan Malisic, ternyata hingga sampai saat ini masih belum bisa move on dari Persib. Dalam unggahan terbarunya di Instastory-nya, ia mengunggah Instastory masa-masa dirinya berseragam Persib. Bojan Malisic sendiri pernah menjadi bagian indah di Persib. Ia bergabung dengan Persib sejak 2017. Namun pergantian pelatih di 2019 membuat ia tergusur di pertengahan musim 2019. Perpisahannya pun digelar meriah di Stadion Sijalak Harupat. Kini hari-hari Bojan diisi dengan jalan-jalan dan menonton televisi di Montenegro. Bojan sendiri masih berharap bisa kembali ke Persib walaupun bukan sebagai pemain.
Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita menyebutkan pihaknya akan kembali mengajukan izin kepada Mabes Polri untuk menggelar Liga 1 dan Liga 2 dan berharap upaya tersebut mendapat respon positif dari kepolisian. Tak seperti Oktober lalu di mana Mabes Polri enggan memberikan izin keramaian. Hal ini membuat PSSI dan PT LIB akhirnya memutuskan menunda kompetisi hingga Februari 2021. Kami berencana untuk kembali mengirimkan surat kepada pihak kepolisian untuk meminta izin digelarnya kompetisi. Mudah-mudahan ada jawaban yang bagus dari mereka, ujar Ahmad Hadian Lukita. Terkait jadwal kick-off, Ahmad Hadian Lukita menyebutkan tak ada perubahan dan belum ada rencana perubahan. Kick-off akan tetap digelar Februari 2021. Kalau untuk kick-off, kita tetap Februari. Tapi kalau jadwal pertandingan dan venue serta lokasi, kita masih harus tunggu surat izin dulu dari kepolisian, baru bisa dibuat, ujar Ahmad Hadian Lukita. Madura United berencana akan membubarkan skuadnya sebagai tindak lanjut atas status lanjutan kompetisi Liga 1 musim 2020 jika tidak ada kejelasan hingga akhir Desember ini. Hal ini disampaikan Jenderal Manajer Madura United Haruna Sumitro. Kalau Desember ini PSSI sudah memberikan kejelasan dan kepastian, maka Januari 2021 tim bisa mulai latihan. Tapi kalau tidak ada kepastian, tim akan kami bubarkan, ujar Haruna Sumitro. Meskipun rencana dilanjutkan Februari, namun hal ini masih abu-abu. Hal inilah yang membuat pihak Madura ragu. Lain halnya dengan Arema, meskipun kompetisi masih belum jelas, tim Arema belum mau mengikuti jejak Madura yang akan membubarkan tim. Menurut Jenderal Manajer Arema Rudi Widodo, keputusan Madura United untuk membubarkan skuad memang wajar, karena klub akan bangkrut jika terus seperti ini. Namun menurutnya pihak Arema masih yakin kick-off akan resmi dibuka pada Februari nanti. Kalau kami tidak akan sampai segitunya kayak Madura ya memang seyogianya tim manapun, bukan hanya Arema ya, pasti kewalahan hadapi situasi seperti ini. Kalau jadwal udah jelas, tentu persiapan tim juga jelas. Sekarang gimana mau nyiapin tim kalau kita nggak tahu kapan mainnya? Menurut saya masih yakin kick-off akan digelar di Februari ini. Jadi Arema masih akan tetap bertahan, ujar Rudi Widodo. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora memberi dukungan pada PSSI dan PT LIB untuk melanjutkan liga pada Februari 2021 nanti. Hal ini demi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Menurut Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto, pihak Kemenpora tak bisa memastikan apakah liga akan bisa digelar pada Februari ini. Kemenpora meminta PSSI dan PT LIB pasang badan dengan terus melobi pihak kepolisian agar menerbitkan izin. Kita harap Februari 2021 bisa digelar sebagai pemanasan jelang Piala Dunia. Nggak seru ada Piala Dunia tapi nggak ada kompetisi. PSSI harus meyakinkan pemerintah dan kepolisian kalau kompetisi ada, jadi tanggung jawab mereka penuh. LIB itu harus pasang badan, betul. Hal inilah yang harus diyakinkan pada pihak pemerintah, ujar Gatot S. Dewa Broto. Jelas pernyataan Sekretaris Menpora ini mengundang reaksi dari sejumlah kalangan. Pemerintah seolah-olah tak peduli dengan sepak bola dengan meminta PSSI dan PT LIB yang pasang badan. Bukankah Kemenpora adalah induk olahraga nasional yang secara tidak langsung adalah pemerintah itu sendiri? Bukankah akan lebih mudah jika Kemenpora sendiri yang meminta pada pihak kepolisian soal izin? Lalu, kenapa tak dilakukan? Kenapa harus PSSI dan PT LIB yang babak belur? Piala Dunia demi negara, bawa nama negara, tapi Piala Dunia tak bisa jalan jika tidak ada liga. Sementara liga sendiri dihalang-halangi oleh pemerintah. Lalu apa maunya pemerintah? Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot.
Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioja Sport.